Bab 1081, terbagi menjadi 3. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Tuan muda, saya mendengar sesuatu yang menarik. Orang tua itu dengan cepat mengubah topik setelah dia melihat tuan mudanya mulai mengenang masa lalu dengan sangat sedih. Pemuda berpakaian abu-abu itu tidak lain adalah tuan muda pertama dari klan Lu, Lu Song. Tatapan terbakar Lu Song mendarat pada lelaki tua itu sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah itu terkait dengan Duan Lingtian? Ya, orang tua itu mengangguk. Bicaralah, kata Lu Song. Hari ini, pemimpin klan menawarkan hadiah kepada siapapun di tanah pegunungan utara dan tanah luar selatan yang bisa memberinya barang langka, kata lelaki tua itu. Hadiah? Bagaimana hadiah yang diberikan oleh pemimpin klan terkait dengan Duan Lingtian? Lu Song bertanya dengan cemberut. Bagaimana jika Duan Lingtian yang menawarkan hadiahnya? Orang tua itu bertanya. Oh, ketertarikan Lu Song terguncang ketika dia mendengar ini. Item apa yang dicari pemimpin klan atas nama Duan Lingtian? Mereka mencari bahan obat langka yang dikenal sebagai rumput penstabil jiwa. Lelaki tua itu menjelaskan apa yang dia dengar. Pada saat yang sama, lukisan rumput yang hidup muncul di tangannya. Lukisan salinan ini dibagikan oleh pemimpin klan, dia mencari rumput ini, tambah lelaki tua itu. Aku belum pernah melihat rumput seperti itu. Lu Song mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya setelah melihat lukisan itu. Apakah kamu tahu apa yang ingin dilakukan Duan Lingtian dengan rumput ini? Saya tidak mendengar apa-apa tentang itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia menginginkan rumput ini, aku yakin rumput ini sangat penting baginya, dan dia sangat menginginkannya. Bagaimana bisa? Lu Song memandang lelaki tua itu dengan skeptis. Tuan muda, apakah Anda tahu apa yang ditawarkan oleh pemimpin klan dan Duan Lingtian sebagai hadiah untuk menemukan rumput itu? Orang tua itu bertanya. Cepat, katakan saja jawabannya. Bagaimana aku tahu jawaban untuk pertanyaan seperti itu? Lu Song berkata dengan tidak sabar. Duan Lingtian menjanjikan senjata roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan kelas 10 sebagai hadiah untuk rumput itu. Orang tua itu mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Matanya berbinar dan dengan keserakahan ketika dia menyebutkan senjata roh kelas 1. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Martial Monarch, senjata roh terbaik yang dia miliki hanyalah senjata roh kelas 2. Meskipun klan Lu memiliki beberapa senjata roh tingkat 1, dia tidak mendapatkannya karena status dan posisinya saat ini. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh kelas 1 jika tuan muda yang dia layani menjadi pemimpin klan dari klan Lu. Senjata roh tingkat 1, jepret. Lu Song secara tidak sengaja mematahkan pedang kayu di tangannya setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Namun, dia sepertinya tidak memperhatikan apa yang telah dia lakukan. Tatapannya tertuju pada pria tua di depannya. Apakah kamu yakin itu senjata roh kelas 1? Ya, pria tua itu mengangguk dengan pasti. Aku sudah memverifikasinya. Hanya ada 4 senjata roh kelas 1 di klan kita, pemimpin klan kita akan menyerahkan salah satunya. Sedikit kecemburuan muncul di mata dan wajahnya Lu Song. Senjata roh kelas 1 yang ditawarkan sebagai hadiah bukan dari klan kita, kata lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya. Bukan senjata roh kelas 1 dari klan kita. Lu Song tercengang. Dia bertanya, Duan Lingtian akan memberikan senjata roh kelas 1 untuk hadiahnya. Saya yakin dia mampu memperbaiki pil pemulihan kehidupan kelas 1, namun, Guildmaster dari Guild Utama Weapons Craftsman Guild adalah satu-satunya orang yang bisa melakukannya, membuat senjata roh kelas 1 di seluruh tanah luar selatan. Senjata roh tingkat 1 adalah barang yang sangat langka di tanah luar selatan, banyak raja bela diri dari pasukan tingkat 2 bahkan tidak memiliki senjata roh tingkat 1. Kata Lu Song. Berdasarkan cara dia berbicara, jelas Lu Song tidak percaya Duan Lingtian mampu membuat senjata roh kelas 1. Tuan muda, jangan lupa bahwa Duan Lingtian adalah alkemis kelas 1. Selama dia mau, dia selalu bisa menggunakan pil obat kelas 1 untuk ditukar dengan senjata roh kelas 1, kata lelaki tua itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, ini sangat mungkin, sepertinya ada banyak harta di Duan Lingtian. Lu Song mengangguk saat matanya berkedip. Keserakahan memenuhi wajahnya. Ini mungkin kesempatan bagi kita, gumam Lu Song pada dirinya sendiri. Dia tersenyum licik seolah sedang memikirkan sesuatu yang jahat. Sebuah kesempatan. Orang tua itu bingung. Ya, sebuah kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian.
Mata Lu Song bersinar dingin saat tatapannya jatuh pada pedang kayu yang patah. Huai kecil, yakinlah kakak akan membalaskan dendammu. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakakmu jika aku tidak mencabik-cabik Duan Lingtian menjadi jutaan keping, kata Lu Song sambil menatap pedang kayu itu. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi cerah setelah dia mendengar kata-kata Lu Song. Dia tahu tuan mudanya tidak akan dengan percaya diri mengatakan itu jika dia tidak yakin. Dia melihat ke depan untuk melihat bagaimana hal-hal akan terungkap. Tuan muda, bagaimana Anda berencana membunuh Duan Lingtian? Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lu Song menjelaskan rencana yang baru saja dia buat beberapa saat yang lalu tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Lu Song menatap lelaki tua itu dan bertanya, apa pendapatmu tentang rencana ini? Kamu bijaksana, Tuan muda. Seringai lebar terlihat di wajah lelaki tua itu setelah dia mendengarkan rencananya. Sepertinya kali ini, kita juga akan mendapat untung kecil selain membalaskan dendam tuan muda kecil. Lu Song tidak bisa menahan perasaan puas setelah dia mendengarkan pujian lelaki tua itu. Duan Lingtian, tunggu saja. Mata Lu Song dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia memikirkan sosok ungu itu. Jaringan konspirasi besar mendekati Duan Lingtian tanpa dia sadari. Orang-orang itu sedang menunggunya untuk jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat. Semua luka pada Duan Lingtian yang disebabkan oleh Feng Tianwu akhirnya sembuh setelah dia mengkonsumsi Life Recovering Pill dan beristirahat selama beberapa hari. Yang tersisa hanyalah bekas luka di dadanya. Pil pemulihan kehidupan bisa saja menyembuhkan bekas luka itu sepenuhnya, tetapi Duan Lingtian sengaja meninggalkannya di sana. Biarlah, itu adalah pengingat akan kenangan yang tak terlupakan, pikir Duan Lingtian sambil menyentuh bekas luka di dadanya saat dia mandi. Senyum tipis tergantung di wajahnya. Setelah mandi, dia menyegarkan diri dan kemudian duduk di tempat tidurnya untuk berkultivasi. Ruangan itu kosong selain dia dan peti mati es yang kosong. Adapun Tianwu, dia mendapatkan pelayan untuk memindahkannya ke kamar tetangga. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Duan Lingtian jatuh jauh ke dalam kultivasinya. Dia memegang dua fragmen konsep yang berbeda di tangannya saat dia memahami konsep dan mengolahnya pada saat yang sama. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Tak lama setelah itu, Duan Lingtian membuka matanya. Ada ekspresi bingung di wajahnya seolah-olah sebuah pertanyaan telah membuatnya bingung. Ini bukan pertama kalinya, sebelumnya ketika saya memahami dua konsep yang berbeda, tidak terasa seperti ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi untuk melanjutkan kultivasinya dan memahami dua konsep yang berbeda. Segera setelah itu, dia membuka matanya lagi. Apa masalahnya? Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang salah. Dia merasa ada yang salah setiap kali dia mencoba memahami dua konsep yang berbeda melalui dua fragmen konsep sejak dia meninggalkan Kerajaan Langit Merah. Duan Lingtian selalu merasa terganggu setiap kali dia mencoba memahami konsep. Gangguan terkadang terjadi ketika dia mencoba memahami satu konsep. Kemudian frekuensinya meningkat ketika dia mencoba memahami konsep lain. Aku harus mencari tahu penyebabnya kali ini. Duan Lingtian bingung. Itu sangat mempengaruhi efisiensinya dalam memahami konsep. Seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian bereksperimen berulang kali saat dia mencoba menemukan penyebab gangguan saat dia memahami konsep. Setelah 1 jam bereksperimen, dia akhirnya menemukan penyebabnya. Ini tidak mungkin benar. Duan Lingtian tercengang ketika dia menemukan jawabannya. Jika ada orang lain di ruangan itu yang mengamati Duan Lingtian, mereka akan memperhatikan total 3 fragmen konsep yang berbeda di tangan Duan Lingtian. Beberapa saat yang lalu, dia menemukan dia bisa secara bersamaan memahami 3 konsep yang berbeda melalui 3 fragmen konsep yang sesuai. Selain itu, kecepatan pemahaman Duan Lingtian terhadap ketiga konsep cukup cepat. Lebih penting lagi, perasaan terganggu itu hilang. Begitu. Aku terganggu karena kesadaranku terbelah, itu seharusnya adalah efek samping dari waktu di Kerajaan Langit Merah ketika aku diiblis oleh tablet segel iblis untuk kedua kalinya. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui hal ini. Dia masih ingat alasan mengapa dia bisa memahami dua konsep yang berbeda secara bersamaan melalui dua fragmen konsep yang berbeda. Itu adalah efek samping dari menjadi iblis oleh tablet Devil Cell. Pada saat itu, kesadarannya secara paksa terbelah menjadi 2. Kali ini kesadarannya secara paksa dibagi menjadi 3. Itulah yang memungkinkan dia untuk secara bersamaan memahami 3 konsep yang berbeda. Kesimpulannya,
Efek samping ini bermanfaat bagiku, ini kebalikan total dari efek samping lain di mana aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Yang terakhir hanya membuatku bermasalah sementara yang pertama membantuku. Duan Lingtian menghela nafas lega setelah dia menemukan penyebab gangguan itu. Itu selalu lebih baik untuk menyadari sesuatu daripada tersandung membabi buta dalam kegelapan. Aku tidak menyangka masalah yang telah menggangguku begitu lama adalah karena kesadaranku terbelah menjadi 3. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kesadaranku telah terpecah menjadi 3, aku bisa memahami 3 konsep yang berbeda pada saat yang sama. Kecepatan pemahamanku hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Duan Lingtian merasa sangat puas ketika memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, dia menutup matanya dan terus fokus pada kultivasinya. Di tangannya, ada 3 fragmen konsep untuk membantunya memahami 3 jenis konsep. Bab 1082, Tingkat Keberhasilan Membentuk Pil. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pada saat ini, Duan Lingtian benar-benar tenggelam dalam kultivasinya dan memahami konsep. Memahami 3 konsep yang berbeda sekaligus memberinya perasaan yang sama sekali baru. Itu sangat memuaskan dan bukan sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya. Setelah berkultivasi selama 1 malam, Duan Lingtian sangat senang meskipun tidak ada peningkatan substansial dalam kekuatannya. Dia senang kesadarannya terbagi menjadi 3, dan dia bisa memahami 3 konsep yang berbeda sekaligus. Penatua Duan. Duan Lingtian yang baru saja selesai menyegarkan diri ketika matahari sudah tinggi di langit mendengar seorang pelayan memanggilnya di luar pintunya. Ya, ketika Duan Lingtian membuka pintunya, pelayan di luar memberikannya cincin tata ruang dan berkata, "Penatua Duan, pemimpin klan meminta saya untuk menyerahkan ini kepada Anda." "Pemimpin klan ada di sini." Duan Lingtian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata pelayan itu. Dia mengambil cincin tata ruang dari pelayan. Ya, pelayan itu mengangguk. "Pemimpin klan datang pagi-pagi sekali. Dia meninggalkan cincin tata ruang ini kepadaku sebelum dia pergi karena dia tidak ingin mengganggu istirahatmu, Penatua Duan." Duan Lingtian mengangguk dan memutar cincin tata ruang di tangannya sebentar sebelum kembali ke kamarnya. Setelah dia menutup pintu, dia menusuk jarinya untuk membuat klaim kepemilikan darah dengan cincin tata ruang. Sepertinya pemimpin klan cukup cemas. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum dia melihat ke dalam cincin tata ruang. Dia tahu apa yang pemimpin klan ingin dia lakukan. Seperti yang dia duga, ada banyak bahan obat di cincin tata ruang. Selain itu, ada daftar yang mencantumkan beberapa jenis pil kelas 1 yang Lu Klan ingin dia saring. Namun, jumlah pil yang diminta membuat Duan Lingtian terdiam. Apakah mereka meremehkanku? Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum pahit setelah melirik tumpukan bahan obat di cincin tata ruang dan jumlah pil kelas 1 yang dicatat dalam daftar. Berdasarkan jumlah yang diminta dari pil kelas 1 dalam daftar, hanya 30% dari bahan obat di cincin tata ruang yang dibutuhkan. Saya hanya akan menggunakan 30% dari bahan obat paling banyak untuk membentuk jumlah pil kelas 1 yang diminta dalam daftar. Yah, karena pemimpin klan ingin memberi saya bahan obat, saya hanya bisa menerimanya. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat senyum cerah muncul di wajahnya. Jika pemimpin klan Lu Klan, Lu Rui ada di sekitar untuk mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dia akan dibuat terdiam. Menurut pendapat Lu Rui, jumlah bahan obat yang dia berikan sedikit tidak mencukupi mengingat jumlah pil kelas 1 yang diminta dalam daftar. Biasanya, seorang alkemis kelas 1 akan kesulitan untuk membentuk jumlah pil kelas 1 yang diminta dalam daftar bahkan jika dia menghabiskan semua bahan obat di cincin tata ruang. Itu karena tingkat keberhasilan seorang alkemis kelas 1 dalam membentuk pil biasanya antara 20% hingga 30%. Bahkan, mereka jarang melebihi 30%. Bahkan guild utama dari guild utama Alchemist Guild di Southern Outer Land memiliki tingkat keberhasilan sekitar 25% dalam hal pemurnian pil. Dalam 10.000 tahun sejarah klan Lu, satu-satunya yang memiliki lebih dari 30% tingkat keberhasilan dalam membentuk pil kelas 1 adalah pendiri klan Lu. Di antara puluhan alkemis kelas 1 di generasi selanjutnya, tingkat keberhasilan tertinggi yang mereka miliki adalah 28%. Tugas yang dia berikan kepada Duan Lingtian membutuhkan tingkat keberhasilan 30% untuk memenuhinya. Secara alami, dia tidak berusaha mencari kesalahan pada Duan Lingtian.
Dia tidak akan senang bahkan jika Duan Lingtian menghabiskan semua bahan obat di cincin tata ruang dan masih gagal membentuk jumlah pil kelas 1 yang diminta dalam daftar. Dia melakukan ini untuk menguji tingkat penyempurnaan obat Duan Lingtian. Lagi pula, yang dia tahu tentang Duan Lingtian adalah dia bisa mewujudkan pil fire kelas 1, dan dia adalah alkemis kelas 1 dengan wawasan mendalam tentang medisin refinement Dao. Adapun tingkat penyempurnaan obat Duan Lingtian yang sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Untungnya, Duan Lingtian tidak menyadari pikiran Lu Rui. Kalau tidak, dia akan mengejeknya. Pemimpin klan ingin menguji apakah tingkat keberhasilannya dalam membentuk pil kelas 1 akan melebihi 30%. Mereka terlalu meremehkannya. Perlu dicatat bahwa dia memiliki teknik kaisar bela diri kelahiran kembali dan pengalaman seumur hidup dalam memurnikan obat. Dalam hal pengobatan, tidak ada perbedaan antara dia dan kaisar bela diri kelahiran kembali. Selama dia tidak terganggu, tingkat keberhasilannya adalah 100%. Bahan obat ini diperlukan untuk memperbaiki pil kelas 1. Semuanya sangat berharga, namun, lebih dari 70% akan menjadi milikku setelah hari ini. Sebelum Duan Lingtian mulai memperbaiki pil, dia melirik tumpukan bahan obat di cincin tata ruang lagi. Senyum di wajahnya semakin lebar. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkannya sebelum dia bersiap untuk memperbaiki pil kelas 1 yang diminta dalam daftar. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 jelas ada dalam daftar. Adapun yang lain, ada pil kelas 1 yang serupa dalam kesulitan untuk disempurnakan sebagai pil pemulihan kehidupan kelas 1. Namun, efeknya tidak sekuat itu. Itulah mengapa itu tidak banyak digunakan sebagai pil pemulihan kehidupan kelas 1. Jelas, karena pil pemulihan kehidupan kelas 1 adalah pil penyembuhan. Akan berguna jika ada yang terluka. Adapun pil lainnya, efeknya juga tidak manjur. Berapa seharusnya kemurniannya? Setelah Duan Lingtian mengambil kualinya dan bersiap untuk memperbaiki pil kelas 1 yang diminta, dia tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan tingkat penyempurnaan obatnya, tidak diragukan lagi sangat mudah baginya untuk memperbaiki pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%. Jika saya memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%, apakah itu akan menakuti pemimpin klan? Duan Lingtian harus mempertimbangkan masalah ini. Oh, baiklah, aku akan menahan kekuatanku sedikit dan memurnikan pil dengan kemurnian sekitar 90%. Duan Lingtian membuat keputusan setelah dia mempertimbangkan bantuan yang diberikan Lu Klan kepadanya. Secara alami, dia tidak ingin menonjol. Faktanya, tidak sulit baginya untuk memperbaiki pil dengan kemurnian lebih dari 95%. Pil dalam daftar semuanya adalah pil kelas 1 yang sangat mendasar dan biasa di mata Duan Lingtian. Jika dia mau, dia pasti bisa memurnikan pil dengan kemurnian lebih dari 95%. Saya pikir pil dengan kemurnian 90% sudah cukup untuk membuat pemimpin klan ketakutan. Jika saya memurnikan pil dengan kemurnian lebih dari 95%, pemimpin klan mungkin akan terkena serangan jantung. Karena Duan Lingtian tidak ingin menonjol, dia memutuskan untuk tidak memperbaiki pil kelas 1 yang diminta dengan kemurnian lebih dari 95% untuk pemimpin klan dari klan Lu Rui. 90% kemurnian harus cukup. Duan Lingtian akhirnya selesai memikirkan semuanya, dan dia mulai memperbaiki pil kelas 1. Sementara itu, aula utama pusat yang luas di klan Lu penuh sesak dengan orang-orang. Pemimpin klan Lu Rui, duduk di kursi utama. Di bawahnya, seorang lelaki tua gemuk dan lelaki tua kurus duduk di kedua sisinya. Selain perbedaan ukuran, perbedaan tinggi badan mereka juga cukup signifikan. Yang gemuk itu pendek dan tampak seperti bola. Yang kurus tinggi dan tampak seperti bambu. Mereka termasuk di antara 3 tetua penjaga terkuat di klan Lu Yuan dan Lu Gui. Keduanya adalah pusat kekuatan marsial monark. Sekelompok tetua Lu klan termasuk Lu Shou berdiri di bawah mereka. Tetua klan Lu semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka semua fokus pada medisin refinement Dao. Hampir semua penatua adalah alkemis kelas 3 selain beberapa yang adalah alkemis kelas 2. Tak satu pun dari mereka adalah alkemis kelas 4. Di klan Lu, ada 2 cara untuk menjadi penatua. Pertama, non-alkemis yang fokus pada martial Dao harus mencapai kultivasi di transformasi void tingkat ke-9 atau lebih tinggi. Kedua, alkemis harus alkemis kelas 3 atau lebih baik. Karena alasan itu,
alkemis kelas 4 biasa di Lu Clan tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua Lu Clan kecuali kultivasi mereka berada di transformasi Void tingkat ke-9 atau lebih tinggi. Di antara mereka yang hadir, hanya Lu Yuan dan Lu Gui yang bukan alkemis. Dengan kata lain, mereka hanya datang hanya untuk ikut bersenang-senang. Pemimpin klan, pil apa yang Anda minta untuk disempurnakan oleh Penatua Duan? Lu Yuan bertanya sambil menyipitkan matanya untuk melihat Lu Rui. Setelah Lu Yuan mengatakan itu, semua tetua klan Lu mengalihkan pandangan mereka ke Lu Rui. Mereka juga penasaran dengan masalah ini. Lu Rui tersenyum tipis saat dia menyebutkan pil kelas 1 yang dia minta. Awalnya, tidak ada yang mengira ada yang salah. Namun, ketika Lu Rui mengungkapkan jumlah pil kelas 1 yang dia minta dan jumlah bahan obat yang dia berikan kepada Duan Lingtian di cincin tata ruang, Lo Shou tersentak dan bertanya, "Pemimpin klan, dengan jumlah bahan obat yang kamu siapkan untuknya." Penatua Duan, dia membutuhkan setidaknya 30% tingkat keberhasilan pembentukan pil untuk menghasilkan jumlah pil yang Anda minta, kan? Tingkat keberhasilan 30% dalam membentuk pil, dalam sejarah Lu Clan kami, hanya pendiri Lu Clan yang bisa melakukan hal seperti ini. Pemimpin klan, Anda mempersulit Penatua Duan. Penatua Duan tidak akan merasa tidak puas dan pergi dengan marah, kan? Kelompok tetua Lu Clan berdiskusi di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka khawatir Duan Lingtian akan meninggalkan Lu Clan dalam kemarahan karena provokasi Lu Rui. Pada saat itu, pihak yang akan menderita kerugian adalah klan Lu. Pemimpin klan, meskipun saya bukan seorang alkemis, setelah berada di keluarga untuk waktu yang lama, bahkan saya tahu bahwa sebagian besar alkemis kelas 1 jarang mencapai tingkat keberhasilan 30% ketika membentuk pil, kata Lu Gui dengan cemberut. Pemimpin klan, bagaimana jika Penatua Duan benar-benar marah karena ini dan meninggalkan klan Lu? Ini akan menjadi kerugian besar bagi kita, mengapa saya tidak mengirim beberapa bahan obat lagi? Lu Yuan menambahkan, "Tetua, tolong jangan khawatir. Saya melakukannya untuk menguji keterampilan Penatua Duan. Saya tidak mencoba memprovokasi dia." Lu Rui tersenyum ketika melihat betapa khawatirnya para tetua. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya berkata, "Selain itu, berdasarkan interaksi saya dengan Penatua Duan, dia jelas tidak terlalu picik." Pemimpin klan, sebelum Lu Rui selesai berbicara, dia tiba-tiba terganggu oleh suara keras dari luar. "Penatua Duan memintaku untuk memberimu pil yang kamu minta untuk disempurnakan." Bab 1083, bukan alkemis kelas 1 biasa Anda. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Apa? Senyum Lu Rui membeku di wajahnya saat sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di matanya ketika dia mendengar pesan dari luar. "Pak," suara samar bergema di udara. Lu Rui tanpa sadar mematahkan sandaran tangan. Dia sepertinya tidak menyadarinya saat dia duduk di sana dengan ekspresi kosong. Baik Lu Yuan dan Lu Gui yang duduk di bawah Lu Rui secara bersamaan menelan ludah sebelum mereka berbalik untuk melihat Lu Rui. "Pemimpin klan, kamu bilang kamu baru saja mengirim bahan obat dan daftarnya ke Penatua Duan pagi ini." Lu Yuan bertanya dengan ekspresi terkejut. "Ya, bagaimana Penatua Duan bisa menyelesaikan pemurnian pil dalam satu pagi?" Lu Gui bertanya. Setelah para tetua klan Lu lainnya pulih dari keterkejutannya, mereka menatap Lu Rui dengan ekspresi bingung. Mereka juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. "Aku juga tidak tahu." Lu Rui menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Setelah hening beberapa saat, Lu Rui mengernyitkan alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia bergumam, "Mungkin Penatua Duan sudah memiliki beberapa pil yang saya minta, itu sebabnya dia meminta seseorang untuk menyerahkannya kepada saya terlebih dahulu." Suara Lu Rui tidak keras tapi jelas terdengar oleh para tetua klan Lu. "Itu seharusnya. Itu satu-satunya kemungkinan, jenis pil kelas 1 yang diminta oleh pemimpin klan akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menyelesaikannya. Penatua Duan adalah alkemis kelas 1, dia mungkin memiliki pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tangan, mungkin, dia mengirim pil pemulihan kehidupan kelas 1 itu kepada pemimpin klan terlebih dahulu." Kelompok tetua Lu Clan berdiskusi di antara mereka sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki pendapatnya sendiri. "Masuk." Lu Rui memanggil murid klan Lu yang membawa pil itu. Pemimpin klan. Murid Lu Clan memasuki aula dan menyerahkan cincin tata ruang dengan hormat sebelum dia berbalik untuk pergi. Setelah murid Lu Clan pergi, mata semua orang beralih ke Lu Rui,
pemimpin klan dari Lu Klan. Lebih tepatnya, mata mereka mendarat di cincin tata ruang di tangan Lu Rui. Penatua Duan adalah alkemis kelas 1 yang berpengetahuan luas, tapi kita tidak tahu apa kemurnian pil kelas 1 yang dia saring. Dia seharusnya lebih kuat dari Guild Master Cheng dari Guild Utama Alkemis Guild di Southern Outer Land. Itu belum tentu benar, kamu harus tahu bahwa pil kelas 1 yang disempurnakan oleh Guild Master Cheng terkadang memiliki kemurnian lebih dari 70%. Kelompok tetua Lu Klan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Namun, mata mereka tidak meninggalkan cincin tata ruang di tangan Lu Rui. Di bawah pengawasan semua orang, Lu Rui menusuk jari dan meneteskan setetes darah untuk menetapkan klaim kepemilikan darah dengan cincin tata ruang. Pada saat berikutnya, dia memeriksa ruang di cincin tata ruang dengan pikirannya. Ketika dia melihat cincin tata ruang penuh sesak dengan botol pil yang ditempatkan dengan rapi, matanya melebar. Kenapa ada begitu banyak botol pil? Apakah Penatua Duan memiliki kebiasaan menggunakan satu botol pil untuk menyimpan satu pil? Di benua awan, ada banyak alkemis dengan temperamen aneh yang suka menyimpan satu pil dalam satu botol pil. Dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Itu terlalu boros. Meskipun Lu Rui merasa bahwa menyimpan satu pil dalam satu botol pil adalah pemborosan, dia masih mengambil salah satu botol pil dan membukanya untuk melihatnya. Dia siap secara mental untuk melihat satu pil di dalam botol pil. Namun, matanya melebar lagi ketika dia melihat ke dalam botol pil pemulihan kehidupan kelas 10. Lu Rui menyadari botol pil itu berisi 10 pil. Aroma obat yang kaya tercium. Bau itu menyerang lubang hidungnya dan membuatnya rileks. Dalam keadaan biasa, dia akan segera menemukan perbedaan dalam pil kelas 1 dalam botol pil ini dari aroma obat yang kaya. Namun, dia tidak memperhatikannya. Bagaimana dengan sisa botol pil? Dia buru-buru menutup botol pil di tangannya dan memeriksa yang lain. Akhirnya, dia menemukan bahwa setiap botol pil berisi 10 pil. Lebih penting lagi, pil ini adalah pil yang dia minta dalam daftar. Jenis pil kelas 1 yang tepat dengan jumlah yang benar yang dia minta. Ini, Lu Rui tercengang setelah dia memastikannya. Baik Lu Yuan maupun Lu Gui, yang duduk di bawahnya, bingung. Kelompok tetua Lu Klan di aula utama mulai gelisah. Mereka penasaran apa yang bisa membuat pemimpin klan kehilangan ketenangannya. Pemimpin klan? Ada apa? Lu Yuan dan Lu Gui bertanya secara bersamaan. Lu Rui akhirnya pulih setelah dia mendengar pertanyaan mereka. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum melihat semua orang yang hadir saat mereka semua menatapnya. Jenis pil tingkat 1 yang saya minta dalam daftar, Penatua Duan menyelesaikannya. Terlepas dari jenis atau jumlahnya, dia memenuhi permintaan dengan sempurna. Lu Rui berkata sambil melihat kelompok tetua Lu Klan dengan sungguh-sungguh. Tatapannya rumit. Ledakan. Ketika Lu Rui menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah guntur telah menyambar. Setiap tetua, termasuk Lu Yuan dan Lu Gui, tetua penjaga klan Lu, tercengang. Permintaan pemimpin klan diselesaikan dengan sempurna oleh Penatua Duan. Terlepas dari jenis atau jumlahnya, dia memenuhinya tanpa penyimpangan. Butuh beberapa saat bagi kelompok tetua Lu Klan untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka. Ketika mereka pulih dari keterkejutan, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Aula utama menjadi berisik seperti pasar. Penatua Duan berhasil memperbaiki semua pil yang diminta oleh pemimpin klan. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memurnikan begitu banyak pil dalam satu pagi? Saya pikir dia mungkin sudah memiliki beberapa pil, jadi dia hanya menyerahkannya. Pernyataan itu memicu diskusi lain. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Bahkan jika seseorang meminta Guild Master Cheng dari Guild Utama Alkemis Guild di Southern Outer Land untuk secara pribadi memperbaiki pil-pil itu, dia mungkin membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk memenuhinya. Dan itu jika dia tidak tidur dan beristirahat. Menyelesaikannya dalam satu pagi, itu tidak mungkin. Tetua Lu Klan dengan cepat mencapai kesimpulan. Penatua Duan memiliki jumlah pil kelas 1 yang cukup yang diminta oleh pemimpin klan jadi dia hanya menyerahkannya. Jika Penatua Duan diminta untuk memurnikan pil dengan bahan obat yang diberikan oleh pemimpin klan, dia tidak akan dapat memurnikan cukup banyak pil seperti yang diminta, kata salah satu tetua klan Lu. Yang lain sangat yakin dengan kata-katanya. Bagaimanapun, permintaan itu membutuhkan tingkat keberhasilan 30% untuk membentuk pil. Tidak, sebuah suara yang dipenuhi dengan keterkejutan bergema di udara dan menenggelamkan suara para tetua klan Lu.
Semua tetua segera melihat ke arah sumber suara. Itu adalah pemimpin klan dari klan Lu, Lu Rui, yang duduk di kursi utama di bagian paling atas. Di bawah pengawasan semua orang, tangan Lu Rui bergerak secepat kilat. Setelah itu, satu demi satu botol pil muncul di tangannya. Dia membukanya dan mengambil beberapa pil. Pada saat yang sama, aroma obat yang kaya tercium melalui seluruh aula utama. Semua tetua Lu klan segera merasa tenang dan santai. Beberapa dari mereka bahkan menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata dalam kenikmatan. Mereka semua menikmati aroma-aroma obat. Segera setelah itu, beberapa tetua Lu klan sadar kembali. Kejutan terlihat jelas di wajah mereka. Aroma obat yang begitu kuat, hanya pil yang baru dimurnikan yang tidak tertinggal di kuali selama lebih dari sehari yang memiliki aroma itu. Salah satu tetua Lu klan tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Dia adalah salah satu dari alkemis kelas 2 di Lu klan. Dia memahami karakteristik pil dengan sangat baik. Aroma obat dari pil yang baru disuling benar-benar berbeda dari aroma obat dari pil yang telah disempurnakan selama lebih dari sehari. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya, dan itu termasuk botol pil dan cincin spasial. Semua pil memiliki aroma obat ini, kata Lu Rui dengan sungguh-sungguh. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kosong. Dia masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Bagaimana ini mungkin? Pil-pil ini telah disempurnakan kurang dari sehari. Aroma obat tidak akan berbohong. Segera setelah itu, aula utama meletus dengan keributan. Semua tetua Lu klan memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka merasa ini sulit dipercaya. Menurut mereka, ini hampir mustahil. Ini berarti, pil-pil ini disempurnakan oleh Penatua Duan dalam sehari. Lu Yuan bertanya dengan linglung setelah dia menelan ludah. Meskipun saya merasa sulit untuk percaya, saya harus percaya fakta di depan mata saya, Penatua Duan bukan alkemis kelas 1 biasa. Lu Rui tersentak dan berkata setelah dia pulih dari keterkejutannya. Kata-kata Lu Rui bergema di telinga para tetua klan Lu yang tercengang. Mereka semua setuju dengan pemimpin klan. Apakah ini berarti, selain mampu memperbaiki pil kelas 1 dengan kecepatan yang luar biasa, tingkat keberhasilannya lebih dari 30%? Sepertinya memang begitu, raksasa. Ada kegemparan lain di antara para tetua klan Lu. Itu masih bisa diterima jika dia hanya memperbaikinya dengan cepat. Jika bahkan tingkat keberhasilannya begitu tinggi, bagaimana yang lain bisa bersaing? Lebih penting lagi, Penatua Duan hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Saya pikir bakat bawaan saya dalam memurnikan obat cukup bagus karena saya berhasil menjadi alkemis kelas 2 di usia saya. Namun, saya telah menyia-nyiakan tahun-tahun itu, hidup seperti anjing dibandingkan dengan dia. Salah satu tetua Lu klan berkata sebelum dia menghela nafas. Dia adalah salah satu dari sedikit alkemis kelas 2 di klan Lu. Kata-katanya membuat malu para tetua klan Lu lainnya. Mereka semua menundukkan kepala. Mereka merasa seperti mengubur kepala mereka di pasir. Bagaimana mungkin? Tak lama kemudian, ada teriakan lagi. Itu mengejutkan semua tetua klan Lu. Mereka bisa tahu itu adalah pemimpin klan lagi. Hati mereka tersentak sebelum mereka mengangkat kepala untuk melihat Lu Rui. Apakah pemimpin klan menemukan sesuatu yang lain? Bab 1084, Orang Aneh Tertinggi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bang! Saat para tetua klan Lu mengarahkan pandangan mereka ke pemimpin klan Lu Rui, ledakan keras terdengar, menyentak hati mereka karena ketakutan. Yang mereka lihat hanyalah Lu Rui berdiri dari tempat dia duduk seolah-olah dia telah kehilangan dirinya sendiri, mematahkan kursi sebelum jatuh ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa membuat pemimpin klan kehilangan dirinya seperti itu? Ini jelas bukan sesuatu yang biasa karena pemimpin klan kehilangan dirinya sendiri seperti itu, kita harus siap secara mental. Aku juga berpikir begitu. Tetua klan Lu berbisik di antara mereka sendiri saat mereka terus menatap Lu Rui dan bersiap dengan kemampuan terbaik mereka untuk mempersiapkan diri secara mental. Lu Rui berdiri di depan aula utama sambil memegang pil yang berkilauan dengan cahaya redup di tangannya. Dia telah menyingkirkan pil lain, dan mata Lu Rui tertuju pada pil di tangannya seolah-olah dia kesurupan. Apa yang salah dengan pil itu? Tiba-tiba, keraguan muncul di hati banyak tetua klan Lu. Setelah itu, para tetua mengalihkan perhatian mereka ke pil yang dipegang Lu Rui di tangannya. Pil itu menyilaukan dengan cahaya redup karena mengeluarkan aroma obat yang menyenangkan. Pil pemulihan kehidupan kelas 1.
Mereka mengenali pil itu pada pandangan pertama. Bagaimana mungkin? Segera, murid dari salah satu tetua Lu Clan yang lebih tua menyusut. Kejutan di wajahnya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang melampaui kepercayaan. Tetua klan Lu adalah salah satu dari sedikit alkemis kelas 2 di klan. Dia adalah orang tua yang mengejek dirinya sendiri karena telah menyia-nyiakan sebagian besar hidupnya. Aku khawatir, kemurnian dari Life Recovery Pill ini hanya sedikit di atas 85%. Tetua klan Lu lainnya yang juga seorang alkemis kelas 2 memasang ekspresi terkejut di wajahnya dan bergumam. Tidak, bukan hanya 85%. Kemurnian dari Life Recovery Pill ini mungkin lebih dari 90%. Terlepas dari dua lelaki tua dan pemimpin klan, alkemis kelas 2 terakhir klan juga berbicara, terlihat sangat serius. 90%. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian di atas, 90%. Seluruh aula utama Lu Clan menjadi sunyi senyap segera setelah tetua berbicara. Rahang para tetua turun saat ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Namun, ini mengecualikan tetua penjaga Lu Yuan dan Lu Gui yang mengambil jurusan Martial Dao. Tetua lainnya semuanya adalah alkemis kelas 3, dan meskipun mereka tahu bahwa kemurnian pil yang dipegang pemimpin klan agak tinggi, mereka tidak berani mengatakan seberapa tinggi kemurniannya. Bagaimanapun, itu adalah pil kelas 1. Mereka terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh para tetua alkemis kelas 2. Tolong lihat, 3 tetua. Pada saat itu, Lu Rui tersadar kembali saat dia berdiri di depan mereka. Dia mengangkat lengannya dan melemparkan pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tangannya ke salah satu dari penatua alkemis kelas 2. Tiba-tiba, dua penatua alkemis kelas 2 lainnya mengelilinginya. Kemurniannya, hampir 91%. Hampir seketika, 3 tetua alkemis kelas 2 mengkonfirmasi kemurnian pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tangan mereka setelah pengamatan lebih dekat. 91%. Tetua alkemis kelas 3 yang tersisa mengambil napas dingin dengan mata dan wajah penuh dengan ketidakpercayaan. Saya tidak pernah berharap bahwa penatua Duan tidak hanya dapat memperbaiki obat secepat itu, dengan tingkat keberhasilan seperti itu dan kemurnian pil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Yuan berkata dengan kaget. Apakah penatua Duan benar-benar manusia? Lu Gui bergumam saat pupilnya mengecil. Jika dia bahkan bukan manusia, mungkinkah dia iblis? Hampir tidak mungkin iblis menjadi alkemis, apalagi alkemis kelas 1 yang aneh itu. Kata Lu Yuan, pemimpin klan, bagaimana dengan kemurnian pil lainnya? 3 tetua alkemis kelas 2 memandang Lu Rui dengan hasrat membara di mata mereka. Coba lihat sendiri. Lu Rui menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan 3 botol pil obat saat dia mengangkat lengannya untuk melemparkan 3 botol itu ke 3 tetua alkemis kelas 2. 3 tetua alkemis kelas 2 mengambil alih botol pil obat dan tidak sabar untuk membukanya. Saat mereka menuangkan pil dari botol, mata mereka terpaku pada pil yang keluar. Pil ini tampaknya cukup murni juga. Ya, kemurniannya tidak terasa lebih rendah dari pil pemulihan kehidupan kelas 1. Sekelompok tetua alkemis kelas 3 berbisik di antara mereka sendiri. Pil ini, kemurniannya juga 91%. Bagaimana mungkin? Segera, salah satu tetua alkemis kelas 2 berkata dengan tidak percaya setelah memeriksa 10 pil kelas 1 di tangannya. Mereka semua 91% murni. Tetua alkemis kelas 3 di sekitar tercengang. Pil 10 kelas 1 dalam botol pil obat ini semuanya 91% murni juga. Tetua alkemis kelas 2 lainnya berkata sebelum kerumunan itu tersadar kembali. Botol ini juga, tetua alkemis kelas 2 terakhir melanjutkan. Wow! Keributan terdengar seolah-olah ribuan suara bergema di udara saat 3 tetua alkemis kelas 2 berbicara. Bagaimana mungkin, bahkan Lu Yuan dan Lu Gui yang dianggap sebagai orang luar tidak dapat menahan rasa terkejutnya, bukankah kemurnian pil dalam pemurnian obat sangat sulit dikendalikan oleh seorang alkemis? Ya, itu benar, seorang penatua alkemis kelas 2 mengangguk. Ketika kami para alkemis memurnikan obat, akan selalu ada keadaan yang tidak terduga, oleh karena itu, akan sangat sulit untuk memperbaiki obat dengan angka kemurnian yang tepat. Kami biasanya dapat mempertahankannya dalam kisaran tertentu, tetua alkemis kelas 2 lainnya menimpali. Dia mampu menjaga kemurnian pil pada 91%, penatua Duan ini, dia yang paling aneh di antara semua orang aneh. Tetua alkemis kelas 2 terakhir berkata setelah meletakkan 10 pil di tangannya ke dalam botol pil obat.
Menurut rekaman di buku pegangan Lu Clan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan leluhur yang mendirikan klan kami hanya bisa memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian 82% selama puncaknya. Samping kemurnian tinggi, masalahnya adalah, benar-benar sulit dipercaya untuk dapat mempertahankan setiap pil kelas 1 dengan kemurnian 91%. Jika saya tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa ada orang yang memilikinya. Kemampuan untuk mencapai sesuatu seperti ini, Lu Rui menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, bahkan dia, pemimpin klan Lu yang berasal dari keluarga alkemis hampir tidak bisa tetap tenang. Dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri karena kejadian ini terlalu mengejutkan. Di seluruh benua awan, aku khawatir akan sulit untuk menemukan alkemis kelas 1 lain yang setingkat dengan Penatua Duan. Alkemis kelas 1 lainnya, bahkan ketua persekutuan dari persekutuan alkemis di tanah luar selatan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Napas Lu Rui menjadi cepat saat wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya pikir Penatua Duan hanyalah seorang alkemis kelas 1 biasa, saya tidak akan pernah menduga bahwa dia adalah seorang alkemis kelas 1 yang menakutkan. Lu Yuan berkata, tampak tercengang. Dari apa yang dikatakan para alkemis yang hadir, Lu Yuan menyadari betapa menakutkannya alkemis kelas 1 yang sangat muda ini. Kami memiliki Penatua Duan di klan Lu. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Mata Lu Gui berbinar. Mungkin sudah waktunya kita mendiskusikan ini dengan Penatua Duan yang terhormat tentang hal itu, gumam Lu Rui sambil menenangkan emosinya yang bergejolak. Bang! Sebuah menara api dengan anggun naik ke langit di belakang sebuah rumah besar yang luas di sebelah timur perkebunan Lu Clan. Itu dari seorang wanita berpakaian merah yang melayang di udara. Saat api naik dari tubuhnya, pakaian merah di tubuhnya mengepak, membuatnya tampak seperti peri yang terbakar. Wow, saat api naik dari tubuhnya, energi langit dan bumi bergemuruh di atas kepalanya dan akhirnya membentuk fenomena langit dan bumi. Saat itulah siluet naga bertanduk kuno muncul satu demi satu. Dalam sekejap mata, jumlah siluet naga bertanduk kuno meningkat menjadi 1000. Namun, itu sangat tidak stabil karena akan berfluktuasi ke 800 sebelum naik ke 900. Seolah-olah dibatasi, kamu masih tidak bisa melakukannya. Seorang pria muda berpakaian ungu berdiri di satu sisi dan bertanya ketika dia memperhatikan wanita berpakaian merah dengan setiap ons perhatiannya. Wanita itu hanya mengangguk dengan penampilannya yang sangat cantik tapi dingin. Jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat ada keringat yang menetes dari dahinya. Tetesan yang terus-menerus menetes membentuk aliran yang mengalir di wajah cantiknya. Menetes, menetes. Istirahatlah, kata pria muda berpakaian ungu kepada wanita berpakaian merah yang melayang di udara. Dia adalah Duan Tianlang dan wanita berpakaian merah itu adalah Feng Tianwu. Tepatnya, dia adalah Feng Tianwu yang kehilangan ingatannya. Namun, Feng Tianwu tidak beristirahat meskipun Duan Ling Tian memintanya. Dia dengan keras kepala meningkatkan intensitas nyala api yang membakar di sekujur tubuhnya, membiarkan keringat harumnya terus menetes. Bang! Api melonjak ke langit, dan fenomena langit dan bumi di atas kepalanya meningkat menjadi lebih dari 1000 siluet naga bertanduk kuno. Namun, jumlah siluet naga bertanduk kuno turun dan berfluktuasi antara 800 hingga 900. Mendesah, Duan Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat. Saya tidak pernah berharap Tian Wu yang kehilangan ingatannya kehilangan kendali atas energi asal dan kedalamannya. Baginya, itu adalah wilayah yang sangat asing untuk menguasai kendali atas energi yang pernah dia miliki. Saya khawatir, dia mungkin perlu waktu untuk mengambil kendali penuh atas energinya, pikir Duan Ling Tian pada dirinya sendiri. Feng Tianwu saat ini tidak lagi memiliki tubuh roh api. Lebih tepatnya, dia terlahir kembali dari tubuh roh api masa lalu meskipun energi dari tubuh roh api yang meledak di tubuhnya saat itu hampir membunuhnya. Pada saat kritis, Duan Ling Tian yang dirasuki oleh Devil Seal Tablet memasukkan energi hitam misterius ke dalam tubuhnya untuk menekan energi tubuh roh api di tubuhnya. Energi dari tubuh roh api runtuh sepenuhnya setelah ditekan dan akhirnya bergabung ke dalam tubuhnya untuk digunakan sendiri. Namun, energi asal di tubuhnya diaktifkan oleh energi dari tubuh roh api, menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan drastis. Bab 1085, apakah Anda tahu Kaisar bela diri kelahiran kembali? Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Tahap transformasi Void tingkat pertama.
Itu adalah basis budidaya Feng Tianwu saat ini. Saat itu, setelah energi yang runtuh dari tubuh roh api bergabung dengan energi asalnya, itu membantu energi asalnya untuk meningkatkan dirinya sendiri sampai ke tahap transformasi Void tingkat pertama. Terlepas dari energi asal tahap transformasi Void tingkat pertama, fragmen konsep dalam tubuh Feng Tianwu telah berubah sepenuhnya menjadi fragmen kedalaman. Sekarang, dia adalah seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama yang telah menguasai kedalaman api. Sayangnya, dia belum sepenuhnya menguasai kekuatannya sejak dia kehilangan ingatannya. Namun, itu adalah sesuatu yang beruntung juga atau pedang yang diarahkan ke Duan Lingtian ketika dia baru saja bangun dari tidurnya akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jika itu benar-benar terjadi, Duan Lingtian akan terlalu lambat untuk menghindarinya, dan dia mungkin tidak dapat mengingat pedang tepat waktu, menyebabkannya menembus jantung Duan Lingtian. Cukup beruntung bahwa Feng Tianwu belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya setelah kehilangan ingatannya atau itu akan menjadi kematian yang pasti bagi Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Selain Feng Tianwu yang mulai terbiasa dengan kekuatannya, ada semburan peluit yang menusuk telinga yang berasal dari pedang di dekatnya. Itu adalah Xiong Quan yang berlatih dengan pedang. Mungkin, sudah waktunya untuk mencari pemimpin klan, buah roh dan formasi asimilasi mendalam adalah hal yang sangat aku dan Xiong Quan butuhkan saat ini. Duan Lingtian melirik Xiong Quan dan bergumam, "Penatua Duan." Tepat pada saat itu, suara seperti burung yang mirip dengan oriole datang dari jauh tetapi mulai mendekat. Xiao Yun. Duan Lingtian ragu-ragu saat dia melihat pelayan Xiao Yun yang berjalan ke halaman belakang dengan cemas. "Apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat sangat cemas?" "Penatua Duan, pemimpin klan ada di sini. Dia menunggumu di aula utama," kata Xiao Yun dengan hormat. "Pemimpin klan." Mata Duan Lingtian berbinar dan dia mulai tersenyum. "Bicaralah tentang iblis. Aku baru saja berbicara tentang Cao Cao dan dia datang." "Siapa Cao Cao?" Pelayan Xiao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Duan Lingtian. Duan Lingtian tertegun dan menyadari bahwa tidak ada Cao Cao di dunia ini. Sebuah ide melintas di kepalanya. Duan Lingtian, yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya memutuskan untuk berbohong. "Cao Cao adalah bagaimana orang-orang di kampung halaman kita memanggil pemimpin klan." "Cao Cao adalah pemimpin klan. Betulkah?" Pelayan Xiao Yun sedikit terkejut dan berkata, "Tetua Duan, tolong cepat, tidak baik membiarkan Cao Cao menunggu terlalu lama." Bibir Duan Lingtian berkedut tanpa dia sadari setelah mendengar apa yang dia katakan. Gadis itu belajar dengan cepat dan langsung menerapkan apa yang dia pelajari. Ada aula utama di tengah mansion tempat Duan Lingtian tinggal. Namun, dia belum pernah ke sini karena tempat itu hanya digunakan untuk menyambut tamu, yang tidak pernah dia miliki. Pemimpin klan. Sesampainya di luar aula utama, Duan Lingtian memperhatikan siluet yang sudah dikenalnya berdiri di sana. Itu adalah pemimpin klan dari klan Lu, Lu Rui. "Penatua Duan." Mata Lu Rui berbinar dan dia melangkah maju untuk menyambut Duan Lingtian ke aula utama sendiri. "Apakah ada yang bisa saya lakukan sekarang karena pemimpin klan ada di sini?" Meskipun dia mengira Lu Rui harus berada di sini untuk pil kelas 1 yang dia minta untuk dikirimkan seseorang kepadanya sore ini, Duan Lingtian berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Penatua Duan, saya tidak pernah menyangka tingkat penyempurnaan obat Anda menjadi sekuat ini. Anda telah mencapai tingkat yang menantang surga." Seru Lu Rui sambil menatap Duan Lingtian dengan perasaan campur aduk. Alkemis kelas 1 yang sangat muda di depan matanya tidak hanya memiliki kecepatan pemurnian obat yang menakjubkan, tingkat keberhasilannya juga agak tinggi. Selain tingkat keberhasilan yang tinggi, kemurniannya juga sangat tinggi. Itu sangat menantang surga sehingga kemurniannya di atas 90%. Dalam ingatannya, dia hanya tahu seseorang dalam sejarah benua awan yang mampu memurnikan pil dengan kemurnian melebihi 90%, dan orang itu ada 10.000 tahun yang lalu. Dia tahu orang seperti itu karena leluhur yang mendirikan Lu Clan. Nenek moyang Lu Clan meninggalkan sebuah buku pegangan yang diturunkan hingga hari ini. Hanya pemimpin klan dari klan Lu yang bisa membaca buku pegangan sementara yang lain bahkan tidak memiliki hak untuk melihatnya. Menurut rekaman di buku pegangan, leluhur mereka dibantu dan disarankan oleh orang ini di masa lalu, dan leluhur mereka menjadi alkemis kelas 1 yang luar biasa. Mengikuti apa yang dikatakan leluhur kita,
Pembangkit tenaga listrik yang dia perlakukan sebagai tuannya memiliki pemahaman yang jauh melampaui alkemis kelas 1 di Medicine Refinement Dao. Sulit bagi Lurui untuk membayangkan betapa kuatnya orang itu. Dari buku pegangan yang ditinggalkan leluhur, saya pikir orang itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri. Dia juga pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri teratas di benua awan, semua orang memanggilnya Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Hati Lurui tersentak saat memikirkan hal ini. Saya ingat leluhur kita mencatat dalam buku pegangan bahwa, kelahiran kembali, adalah sebutan pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri. Alasan mengapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri diberi gelar kelahiran kembali adalah karena ia mengembangkan metode yang kuat. Berlawanan dengan orang biasa yang hanya bisa menjalani satu kehidupan, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali itu bisa menjalani 3 kehidupan melalui metode itu. Dia menjalani kehidupan keduanya ketika nenek moyang kita bertemu dengannya. Lurui sepertinya mengingat sesuatu ketika dia berpikir pada saat ini dan benar-benar tersadar kembali. Matanya terbuka lebar dan terpaku pada pria muda berpakaian ungu di depan matanya. Saat itulah tubuhnya mulai bergidik tanpa dia sadari. Itu adalah getaran emosinya yang bercampur aduk. Menurut rekaman di buku pegangan yang ditinggalkan leluhur kita, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali itu akan membutuhkan 10.000 tahun untuk dilahirkan kembali. Melihat waktu, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali harus bereinkarnasi ke kehidupan ketiganya sekarang. Lurui menjadi sesak napas saat dia melihat pemuda berpakaian ungu di depan matanya. Mungkinkah dia Kaisar Bela Diri kelahiran kembali? Jika dia menjadi orang yang paling aneh benar-benar masuk akal, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali adalah seorang alkemis yang kuat yang memiliki pengetahuan tentang berbagai metode penyempurnaan obat yang kuat, dan dia harus memiliki pengalaman penyempurnaan obat yang luar biasa dalam darahnya sejak dia dilahirkan kembali. Lurui menjadi bersemangat saat dia terus berpikir dalam benaknya. Pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri. Pria muda yang berdiri di depannya kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri. Dikatakan demikian, pemuda di depannya kemungkinan besar akan menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri di masa depan. Pemimpin klan, apa kamu baik-baik saja? Memperhatikan bagaimana Lurui menatapnya, Duan Lingtian merinding dan mau tidak mau bertanya. Penatua Duan. Setelah Lurui tersadar kembali oleh Duan Lingtian, dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya yang bergejolak. Kemudian, dia menatap mata Duan Lingtian dan bertanya, apakah kamu tahu tentang Kaisar Bela Diri kelahiran kembali? Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Apa yang dikatakan Lurui seperti guntur bagi Duan Lingtian. Dia terkejut dan kata-kata itu menyentak hatinya. Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Bagaimana dia tahu tentang Kaisar Bela Diri kelahiran kembali? Dan mengapa dia menyebutkan tentang Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di depanku? Pertanyaan mulai bermunculan saat Duan Lingtian mulai mengalami keterkejutan. Namun demikian, dia mempertahankan ketenangannya dan tidak menunjukkan apapun dalam ekspresinya. Siapa yang tahu jika Lurui yang berdiri di hadapannya bisa menjadi keturunan musuh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Klan Lu telah ada selama 10.000 tahun, itu berarti leluhur yang mendirikan klan Lu ada 10.000 tahun yang lalu. Dia mungkin benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Selain itu, dia pasti meninggalkan beberapa catatan atau buku pegangan, jika tidak mungkin bagi Lurui yang adalah pemimpin klan 10.000 tahun kemudian untuk mengetahui Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Duan Lingtian memikirkan banyak hal dalam sekejap mata, tetapi ketika dia memikirkan ini secara menyeluruh, dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. 10.000 tahun yang lalu, nama Kaisar Bela Diri kelahiran kembali terdengar di seluruh tanah dalam dan luar benua awan karena ia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di benua itu. Di era itu, bahkan seorang anak berusia 3 tahun akan menangis jika mendengar nama Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Orang hanya bisa menebak seberapa kuat nama Kaisar Bela Diri kelahiran kembali pada masa itu. Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri. Duan Lingtian pura-pura terlihat tersesat. Aku belum pernah mendengar tentang itu. Meskipun Duan Lingtian tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, Lurui bukanlah orang yang bisa diremehkan, terutama karena dia adalah pemimpin klan dari klan Lu. Dia tidak percaya pertunjukan yang dilakukan Duan Lingtian, tidak sedikit pun. Lu Zeng. Lurui terus menatap mata Duan Lingtian dan mengucapkan dua kata itu perlahan.
Dia sepertinya mengkonfirmasi apakah Duan Lingtian adalah reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Lu Zeng adalah leluhur yang mendirikan Lu Clan 10.000 tahun yang lalu. Dia juga seorang alkemis kelas 1 yang luar biasa. Lu Rui percaya bahwa selama pemuda di hadapannya adalah reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia pasti akan mengetahui leluhur klan Lu. Lu Zeng. Duan Lingtian tercengang oleh insting setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Rui. Dia belum pernah mendengar nama itu. Lu Rui sedikit kecewa setelah melihat bagaimana Duan Lingtian hilang di matanya. Sepertinya aku salah, Penatua Duan mungkin bukan reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Lu Zeng. Hati Duan Lingtian tersentak saat dia menemukan ingatan yang terkait dengan nama itu saat dia menelusuri ingatan dari kedua kehidupan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali yang hidup dengan naluri. Kaisar Bela Diri kelahiran kembali suka bepergian ketika dia menjalani kehidupan keduanya. Dia telah membantu dan menasihati banyak dari hobinya. Di antara orang-orang yang paling berkesan baginya adalah seseorang bernama Lu Zeng. Dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Lu Zeng memiliki bakat besar dalam pengobatan penyempurnaan Dao sehingga dia meluangkan waktu untuk menasihatinya, yang membuat mereka menjadi tuan dan murid untuk sementara waktu. Meskipun Kaisar Bela Diri kelahiran kembali tidak secara resmi mengambil Lu Zeng sebagai muridnya, dia tetap memanggil Master Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. 10.000 tahun yang lalu, tidak banyak orang yang tahu tentang teknik kelahiran kembali 3 kehidupan yang dikembangkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan metode kultivasi dari teknik tersebut, namun, Lu Zeng termasuk di antara yang tahu. Duan Lingtian berhasil menebak banyak hal saat itu, termasuk mengapa Lu Rui bertanya apakah dia tahu tentang Kaisar Bela Diri kelahiran kembali secara tiba-tiba. Lu Rui tidak diragukan lagi akan menebak bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Sepertinya Lu Zeng adalah orang yang mendirikan keluarga alkemis ini yang telah diturunkan selama 10.000 tahun, juga, Lu Zeng mungkin meninggalkan beberapa catatan atau buku pegangan yang menyebutkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk keturunan klan Lu. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk memikirkan hal-hal ini.